Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li'a'lai kalimatillah wa ala millati rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah abda'u hadhil mudzakarah ashkuru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah li'anna taqwallah huwa haqqun li'anna taqwallah huwa haqqun li'anna taqwallah huwa haqqun. Allahu yaj'alul mauta wa yuhyikum kama qala Allah ta'ala al-mautu an-nasu kama qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut an-nasu niyamun fa idza matu intabahu al-mautu babun wan nasu dakhilun. Ayyuhal hadirun rahimahullah, yang saya hormati bapak-bapak, ada ibu-ibu juga nggak ya? Ada ya? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya hormati rahimahullah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri, terutama terima kasih kepada panitia untuk mengundang saya. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Karena takwa itu adalah sesuatu yang harus dibawa. Harus dibawa sampai mana? Sampai mati. Nah, sesuai dengan tema yang diajukan, di sini Al-Faqir coba untuk memberikan satu wacana kepada para jamaah semua bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang hak. Manusia itu hidup pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang hidup Allah jadikan itu pasti akan menemukan satu ajal kematian. Nah, setelah kematian ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita dapatkan? Karena Allah itu selalu memberikan janjinya di dalam Al-Quran itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita berbuat kebaikan, pasti akan diganjar dengan kebaikan pula. Dan apabila kita berbuat keburukan, pasti akan diganjar dengan keburukan pula. Nah, di sini Al-Faqir coba untuk mengungkapkan bahwasannya ada sesuatu yang di situ menjadi menggelitik hati Al-Faqir. Nah, sebelumnya mohon maaf sudah panjang lebar, tapi tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tidak kenal maka tak sayang, gitu kan ya Pak ya? Iya ya. Nah, nama saya Muhammad Ahyad Umami. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh panitia, saya lulusan sarjana sastra Arab dari UIN Syarif Hidayatullah, lulusan tahun 2003 tahun 2003. Nah, sama perjalanan ini Al-Faqir selalu merenungkan apa sih, karena inti daripada ajaran agama Islam itu adalah bahasa. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ada slogan dalam bahasa Arab yaitu man alimal lughatal qaum amina min makrihim. Barang siapa yang mengetahui akan bahasa suatu kaum, maka dia akan aman daripada tipu dayanya. Nah, di sini Al-Quran itu adalah dari bahasa Arab. Nah, Al-Faqir di sini menggelitik hati, kenapa kok masuk ke dalam sastra Arab? Karena inti daripada ajaran Islam itu yang Al-Faqir dalami itu adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau cuma hanya bahasa aja itu dalam artian secara umum. Nah, di sini Al-Faqir masuk lagi ngambil jurusan sastranya. Karena Al-Quran itu banyak membuat majas-majas atau perumpamaan-perumpamaan bahasa. Di Al-Quran sendiri dijelaskan bahwasanya ada dua dalam setiap ayat. Itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat.
Ada ayat yang perlu interpretasi dan ayat yang benar-benar itu udah muhkamat, udah tetap. Hukumnya sudah tetap. Contoh ayat muhkamat itu apa? Puasa di bulan Ramadan itu tetap. Tidak ada lagi penjelasan mengenai tentang hukumnya puasa wajib yaitu di bulan Ramadan. Lalu tentang sholat juga udah tetap. Karena ada ketentuan waktunya. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang mutasyabihat di sini. Karena di sini adalah Allah itu perlu majas-majas yang digunakan dalam pembahasannya itu sangat halus sekali. Karena dia itu adalah bersifat maha dan bernama itu maha lembut. Allah itu mempunyai satu perlakuan yang maha lembut. Nah, di sini Al-Qur'annya itu juga dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan segala macamnya. Nah, Al-Fajr coba masuk ke sana. Akhirnya sampai bahasa Arab, lulus tahun 2023. Nah, dari perjalanan Al-Fajr hidup selama ini, di sini bukan Al-Fajr untuk menggurui para jamaah sekalian, mungkin banyak daripada para jamaah yang ilmunya, pengetahuannya lebih luas daripada Al-Fajr. Di sini Al-Fajr duduk di depan teman-teman atau saudara-saudara sekalian semua, ibu-ibu, bapak-bapak, hanya mengingatkan. Yuk, kita ingat kembali, karena tugasnya seorang hamba itu adalah mengingatkan. Al-Quran juga ada namanya itu al-zikr, yaitu mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling ingatlah kalian sesama, karena dengan saling ingat itu adalah memberikan suatu manfaat. Nah, di sini Al-Fajr coba saling ingat. Yuk, kita hidup pasti akan mati. Setuju ya? Setuju kan? Oke. Nah, setiap kita hidup pasti akan mati. Selama kita hidup ini kita beramal. Betul kan? Untuk apa kita beramal itu? Supaya amalnya itu bisa mendapatkan balasan nanti di akhirat atau di yaumil akhir. Setuju? Iya kan? Kan alasannya kita beramal kan itu kan? Agar mendapatkan balasan, agar mendapatkan satu ganjaran yang Allah sudah janjikan, Allah sudah berikan di sini. Nah, tergelisik di dalam hati daripada Al-Fajr itu banyak daripada keterangan-keterangan di dalam hadis ataupun keterangan-keterangan literatur sesudah kematian itu banyak yang sudah masyhur atau yang sudah umum itu adalah tentang idza mata banu adam in qata'a amaluh illa min thalath. Jika mati manusia itu ada 3 amal yang selalu dibawanya, yaitu amal apa tadi? Pertama, amal jariah. Yang kedua adalah kenapa? Anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini Al-Fajr tergelisik hatinya nih. Apakah 3 ini saja yang Allah akan berikan atau Nabi Muhammad memberikan literasi? Nah, di lain keterangan itu kan semuanya amal ya. Amal jariah amal. Anak soleh amal enggak? Kalau kita tidak didik anak kita menjadi anak soleh, bisa enggak dia menjadi anak soleh? Tentu tidak. Lalu ilmu yang bermanfaat, amal enggak? Amal juga. Kita belajar, kita untuk mendapatkan ilmu, itu kan amal perbuatan kan? Nah, ada satu keterangan dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa nanti yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Awal pertama yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik semua amalnya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruklah semua amalnya. Nah, ini kontradiksi nggak? Antara 3, kan amal tuh. Amal jariah amal nggak? Amal. Anak soleh kita mendapatkan untuk bisa didoakan amal nggak? Amal. Lalu ilmu yang bermanfaat, kita datang untuk menuntut ilmu, amal nggak? Amal. Nah, ketiga-tiganya ini itu belakangan.
sholatnya dulu yang akan dihisab. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Dan di sini Al-Farqi tergelisik hati. Apakah sholat kita itu sudah menjadi sempurna di dalam pengamalannya? Ketika kita sholat, apakah hati kita itu selalu tertaut dengan Tuhan? Atau hati kita melambung tinggi kemana-mana? Apakah pikiran kita ketika kita sholat itu selalu fokus kepada Tuhan atau melambung tinggi kemana-mana? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya, saudara-saudara semua. Allah melihat hati, tidak melihat rupa. Apapun rupanya Allah tidak lihat. Mau dia jelek, mau dia tampan, mau dia kaya, mau dia cakep, mau dia konglomerat, mau dia pengkor, mau dia cacat, mau dia pelu, Allah nggak lihat itu semua. Yang dilihat sama Allah itu adalah hatinya. Innallaha yanzuru ila qulubikum wala suwarikum. Allah itu akan menilik hatimu, bukan menilik rupa atau jasadmu. Nah, di sini kita lihat nih, karena elemen daripada iman, ulama itu memberikan penafsirannya atau memberikan konkretivitasnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah tasdiqu bil jinan. Yang kedua itu adalah iqrar bil lisan wal af'alu bil arkan. Membenarkan di dalam hati, terucap di dalam lisan, dan terimplementasi di dalam perbuatan. Nah, ketiga-tiganya ini adakah dimiliki dalam setiap amal perbuatan kita? Nah, ketika ini sudah termiliki di amal perbuatan kita, insya Allah itu jalannya itu akan menjadikan ihdinas syiratal mustaqim. Itu adalah jalan-jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah kepada para hamba-hamba terpilihnya. Itu sebenarnya ada di dalam surah Al-Quran, semuanya ada. Dan di Al-Fatihah itu awal mualanya adalah semuanya itu tentang kita mengabdikan secara utuh, tentang mengabdikan kita secara full, totalitas ibadah kita. Ketika kita sholat, ini kan awal pertama nih, kan setuju tuh. Awal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Nah, sholat kita murni enggak? Karena Allah itu memerintahkan untuk ibadah itu di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah itu memerintahkan untuk ibadah itu ikhlas. Adakah di hati kita ikhlas? Adakah ibadah kita karena sesuatu? Adakah ibadah kita ini karena wiridnya untuk bisa bayar hutang misalkan, bukan karena Allah? Adakah kita ibadah sholat hajatnya itu bukan karena Allah, terbelit dalam segala sesuatu permasalahan hidup? Sebenarnya yang bikin permasalahan hidup itu siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita berbuat itu sesuai dengan keinginan nafsu kita, tidak sesuai dengan koridor yang Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan koridor-koridornya. Kamu ingin senang bahagia, ada di Al-Quran. Kamu ingin sengsara, ada di Al-Quran. Nah, di sini ada nggak? Al-Faqir tergelisik tuh, waktu diberikan oleh Allah itu sama 24 jam full. Tapi apakah waktu itu bermanfaat yang sudah kita berikan balik lagi kepada Allah? Kita tilik Al-Quran, pernahkah? Kita tadabburi Al-Quran, pernahkah? Kita duduk dengan orang-orang soleh untuk membicarakan Al-Quran, pernahkah? Atau Al-Quran itu hanya sebagai buku aja yang kita pajang di dalam rumah yang menyatakan diri kita muslim? Apakah Al-Quran itu hanya sekedar dikebet-kebet doang, dibaca doang, tapi tidak dipraktekkan di dalam perbuatan? Nah, ini tanda tanya, itu tergelisik di dalam hati Al-Faqir. Apakah kita termasuk menjadi seorang mukmin yang sempurna di mata Allah? Karena itu adalah bekal, karena itu adalah amal yang nanti sesudah kematian itu yang akan kita dapatkan. Kalau sholatnya aja tidak baik, maka semua ibadah yang lain itu tidak baik. Nah, di dalam sholat pun juga itu sendiri, awal dari sholat itu adalah niat, ya kan? Karena segala sesuatu itu adalah tergantung dengan niat.
Innamal a'malu binniyat. Niat kita sholat itu karena apa? Lillah kah? Atau karena ingin dilihat kah? Karena Allah sudah ancam orang yang sholat itu adalah neraka wail. Ada nggak di Al-Quran? Fawailul lil musallin. Nah, kita udah sholat padahal, tapi Allah ancam itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Diancam sama Allah. Berarti pekerjaan sholat kita itu tuh benar atau belum? Pekerjaan sholat kita itu sesuai atau belum? Nah, itu kita introspeksi lagi, kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita udah sholat, Allah udah ancam. Jadi sholat yang bagaimana sih? Nah, kan tanda tanya tuh. Sholat yang diterima itu sholat yang bagaimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Sholat-sholat yang ikhlas. Nah, karena kebanyakan di sini ada dua tilik nih. Al-Faqih tergeser karena masuk sastra Arab. Itu ada ayat yang menyatakan secara makna umumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk ibadah. Nah, ibadah ini ada dua, ada ibadah secara fisik, ada secara ibadah secara non fisik. Karena sunnah Nabi itu adalah sunnah af'al, ada sunnah galbi. Pernah nggak kita mengikuti sunnah galbinya Rasulullah SAW? Tidak marah sama orang, hatinya ikhlas, selalu bantu sama orang, mendoakan semua orang mukmin. Ibadahnya secara fi'ilnya kita selesaikan, tapi hatinya kita tidak ikuti. Nah, itu kan tanda tanya juga tuh. Berarti konsep keimanan yang ada di dalam diri kita itu tidak terpenuhi secara sempurna. Kita tidak membenarkan dengan hati, perbuatan kita tidak sesuai, dan ucapan kita tidak sesuai. Nah, itu tanda tanya. Itu menjadi telisik Al-Faqih coba nih. Yuk kita ingatkan di sini nih, mumpung apa sih? Mumpung kita masih dikasih nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang terhadap kita. Allah masih sayang terhadap kita. Allah masih sayang terhadap kita. Kita masih dikasih kesempatan hidup supaya apa? Supaya bisa balik. Karena kita awalnya dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Gimana caranya untuk balik kepada Allah? Semuanya itu ada di sholat. Kita baca Al-Fatihah, semuanya itu ada. Yang pertama itu adalah pengenalan kepada Allah, itu wajib. Awalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistigar. Awal pertama yang wajib terhadap manusia itu adalah pengenalan terhadap Tuhan. Nah, ini sejalan nih dengan penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi dan selalu didoakan oleh Nabi waktu masih kecil. Oleh Nabi doakan, ya Allah berikanlah Ibnu Abbas ini pencerahan, takwil dan tafsir dalam setiap sesuatu. Maka ketika Ibnu Abbas turun ayat ketika Futuh Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, ya Ibnu Abbas, kenapa ayat ini turun ketika masuk Futuh Makkah? Kita disuruh beristighfar, bukan diminta bergembira. Fas idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kita suruh bertasbih di situ muatannya. Lalu ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, kenapa kita tidak Allah memakai kata fafarih? Kita suruh bergembira. Nah, Ibnu Abbas di sini menjelaskan takwilnya. Berarti ada dua nih. Ada secara tersurat dan ada tersirat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang secara tersirat. Oh, kenapa dipakai kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Kan disuruh tasbih dan disuruh istighfar sama Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ini agama sudah sempurna dan sedikit lagi Rasulullah akan meninggal. Itu Ibnu Abbas masih kecil.
Nah, sejak Futuh Mekah, 2 tahun dari menjelang Futuh Mekah, Rasulullah SAW meninggal. Nah, ketika ditanya oleh ayat yang tadi saya jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa makna liya'budun di sini? Ibnu Abbas memberikan penafsirannya kepada ayat liya'budun, yaitu liya'rifun. Engkau ibadah itu engkau kenal siapa yang engkau ibadahi. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu menjadi satu telisik dalam diri kita, satu telisik dalam diri saya. Ibarat orang memanah, kita panah itu kita tahu sasaran tujuannya tuh. Jangan kita panah kita nggak tahu sasaran tujuannya, menjadi kosong. Bernilai nggak panahan kita? Nah, itu yang menjadi dasar. Al-Fagir di sini coba ingatkan. Sholat. Kenapa sholat? Pertama itu adalah yang dihisab Allah nanti di yaumil qiyamah. Pekerjaan-pekerjaan yang lain, amal-amal yang lain itu belakangan. Yang dilihat sholatnya dulu. Nah, di dalam sholat ini itu adalah suatu konsep ibadah. Kedua setelah syahadat, ya kan? Di dalam rukun Islam kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Yang pertama itu adalah syahadat. Nah, ketika kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua kita iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini Al-Fakir coba telisik sholat. Sholat itu adalah menjadi dasar pondasi. Nah, kita alhamdulillah sudah digerakkan oleh Allah untuk datang menghadiri sholat berjamaah. Karena di dalam sholat itu ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah sholat, yang kedua itu adalah sholawat, yang ketiga itu adalah silah. Nah, 3 kategori ini pengertiannya itu kalau diambil secara bahasa, kata dasarnya itu sama, shot, lam. Coba, sholli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau bagaimana engkau melihat aku sholat. Itu kan pakai bahasanya sama tuh, sholli. As-salatu khairum minan naum, as-salatu 'alan nabi, wassalamu 'alar rasul. Sama enggak? Sama kan? Kata dasarnya itu sama. Demikian juga dengan silah. Nah, itu berarti ada satu konektivitas di dalam sholat. Pertama itu adalah konektivitas kepada Allah, yang kedua konektivitas kepada Rasulullah, dan yang ketiga itu adalah konektivitas terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena di dalam sholat itu ada silaturahimnya dengan berjamaah. Nah, makanya Rasulullah SAW bilang sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Karena apa? Karena ada silaturahim. Kita tanya kepada tetangga saudara kita yang sebelah, gimana kabarnya, ada apa, bagaimana? Itu kan ada terjalin silaturahim. Ketika terjalin silaturahim, kebuka gak tuh pintu-pintu? Bukan hanya 27, itu 27 adalah permisalan banyaknya. Di situ ada kedapatan untuk manfaat berkah, di situ bisa ada saling tolong menolong. Nah, itu kunci-kuncinya daripada sholat. Nah, ketiga konektivitasnya ini tersambung enggak seperti yang kita lakukan? Karena dalam sholat itu tanpa sholawat sah sholatnya. La sholata liman lam yusalli alayya, kata Rasulullah SAW begitu. Tidak diterima sholatnya bagi orang yang tidak bersolawat kepadaku. Berarti 3 elemen ini harus sambung nih. Konektivitas kita kepada Allah, konektivitas kita kepada Rasulullah, dan konektivitas kita kepada sesama manusia. Nah, kita sholat tetapi sebelah kita nggak kenal sama sekali. Kita sholat sebelah kita itu kita cuekin. Kita sholat tidak tegur sapa. Kita sholat tidak tahu itu siapa. Sedangkan zaman Rasulullah SAW, sahabat yang tidak hadir 3 kali berturut-turut sendiri
dalam sholat berjamaah itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa ini sahabat nggak datang? Oh, dia lagi sakit, datang, jenguk. Nah kita tanda tanya, balik lagi ke introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Makna dalam sholatnya itu bisa terimplementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sholat pun itu sendiri, sampai dengan halnya dalam perlakuan sholat di dalam kehidupan itu, Allah sampai memberikan satu keistimewaan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingin berjamaah kepada Rasulullah, itu ketika Rasulullah ingin dalam keadaan ruku, itu sampai malaikat Jibril menahan Rasulullah supaya tidak bangun dari rukuknya. Dan malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menahan matahari supaya tidak terbit. Karena apa? Karena ada Sayyidina Ali yang sedang menuju masjid, itu dia mengedepankan apa? Silaturahimnya. Ada seorang kakek-kakek di depan, dia dia duduk, dia jalannya pelan-pelan tuh, Sayyidina Ali. Ketika dia jalan pelan-pelan, nggak tahunya pas sampai depan masjid, kakek-kakeknya nggak masuk ke masjid, keluar dari masjid, beda arahnya. Sayyidina Ali masuk ke masjid sampai Rasulullah SAW itu ditahan. Karena apa? Karena di sini Sayyidina Ali itu mengedepankan 3 elemen sholatnya itu. Saya belum bisa sholat bareng Rasulullah, saya belum bisa sholat dengan bersalawat kepada Rasulullah dalam secara fi'linya, tapi saya sholat kepada sesama manusia. Dengan kasih sayangnya dia tidak mau mendahului, dia sopan santun. Akhirnya Allah memberikan satu keistimewaan kepada Sayyidina Ali, penghargaan. Rasulullah ditahan untuk sholat, bangun dalam rukuknya, hingga malaikat Mikail itu diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari juga. Supaya apa? Supaya Sayyidina Ali kedapatan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah, itu maknanya, intinya daripada kita sholat. Adakah sholat itu menjadi suatu elemen yang sangat berharga di dalam diri kita? Adakah implementasi sholatnya itu bisa menjadikan satu manfaat untuk kehidupan kita? Nah, jika sholatnya ini baik, semua amal baik. Jika sholatnya buruk, semua amal buruk. Nah, ini yang Al-Fakir coba ungkapkan, coba ingatkan kepada saudara-saudara semua sekalian di sini, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, supaya apa sih? Supaya kita bisa menelurkan. Ketika kita berbuat baik dengan secara tulus ikhlas, maka hasilnya pun juga pasti akan baik. Dan itu jangan diniatkan. Kita niat sholat untuk mendapatkan rezeki, kita niat sholat untuk terbebas dari hutang, kita niat sholat untuk bisa hidup tenang, kita niat sholat untuk segala macam, berbagai macam, segala macam. Itu sama halnya seperti apa? Seperti kita makan, kita niatin kenyang, saudara-saudara. Ada nggak orang makan niatin kenyang? Nggak ada. Karena kenyangnya itu udah otomatis didapatkan ketika dia sudah selesai makan. Dahaganya itu akan terselesaikan jika dia sudah selesai minum. Auratnya itu akan tertutupkan jika dia sudah terselesaikan memakai pakaian. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, mau sholatnya, mau puasanya, mau zakatnya, mau segala macam ibadah sunnahnya. Kita niatkan itu hanya untuk sekedar-kedar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak usah dipikirin lagi yang lain. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan engkau dan apa yang engkau kerjakan. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Sudah jelas Nabi SAW itu contohkan. Nah, kadang kita nih kejelimet dengan pikiran kita sendiri. Kita selalu minta, ya Allah berikanlah saya petunjuk,
Petunjuknya udah ada, saudara-saudara. Cuma mau nggak kita jalankan? Mau nggak kita implementasikan? Jadi kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim. Siapa sih siratal mustaqimnya itu? Rasulullah. Ada nggak kita ikuti Rasulullah? Ada nggak kita ikuti pewaris-pewarisnya daripada Rasulullah? Itu udah jelas. Step-stepnya udah Allah kasih itu. Tapi karena hawa nafsu dan keinginan sesuai dengan kerjaan atau keadaan itu harus sesuai dengan keinginan kita, maka itulah timbul di situ permasalahan yang akan ada di dalam diri kita. Kita udah nggak punya duit, tapi kita pengen sesuatu, akhirnya hutang. Ketika hutang, yang pusing siapa? Kita sendiri. Karena apa? Kita nggak punya, kita sabar. Kan disuruh sabar, fasobrun jamilun. Sabar itu adalah amat sangat indah untuk engkau. Nah, di sini nih kita tilik lagi, karena itu dampaknya. Kalau kita tidak tenang di dunia, maka kita tidak akan tenang di akhirat. Karena yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang akan dipanggil Allah itu jiwa-jiwa tenang. Kalau kita nggak tenang hidup di dunia, itu nggak akan dipanggil. Didiemin sama Allah. Kita mau kemana? Kenal juga enggak sama Allah. Ibarat mana kita panah itu, kita panah kosong, nggak kena sasaran. Nah, mudah-mudahan udah belum ya? Masih ada waktu ya, Ustaz? Tapi kalau materinya sudah cukup, kita lanjutkan dengan diskusi itu. Boleh satu lagi, sedikit lagi ya. Saya teringat, ini agak sedikit nyontekan Al-Quran digital, karena udah digital, era digital sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya ketika ada satu baca surah Hud ayat 14 sampai 15, itu yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, pasti akan kami beri balasan penuh atas pekerjaan, atas amal mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Kita beriman, kita beramal ingin mendapatkan dunia, Allah kasih sempurna dikasih sama Allah. Dan ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, kata Allah. Kita amal ibadah di dunia, pengen dapat dunia, dikasih sama Allah, di akhirat nggak dapat apa-apa, malah dijamin sama Allah itu adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sia-sialah mereka di sana yang telah dia amalkan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba lihat, kita udah capek-capek, saudara-saudara, amal, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, zakat sampai miliar-miliaran, zakat sampai ratus-ratusan juta. Tapi hati kita, yang ditilik sama Allah kan hati kan? Iya kan? Yang ditilik sama Allah, tapi hati kita itu ada kibirnya, ada riaknya, ada ingin dilihatnya sama manusia. Manfaat nggak tuh? Maka yang didapat apa? Hormatnya dia dapat sama Allah, dikasih hormat. Manusia semuanya pada hormat. Wah, ini baik, saudara A tiap bulan ngasih sedekah kepada masjid 1 juta rupiah.
si B baik, ngasih buka puasa full selama sebulan penuh, tapi ditilik hatinya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kibrun, katanya. Tidak akan masuk mendapatkan surga bagi hatinya itu ada sedikit kesombongan. Nah, kita lihat di sini nih, nggak sia-sia tuh kalau kita hatinya kita itu adalah murni, tulus, ikhlas. Nah, yang jadi patokan pertama itu dalam diri kita, apa yang kita ibadahi ini sudah tuluskah? Apa yang kita ibadahi ini sudah murnikah? Apa yang kita ibadahi ini kita kenalkah dengan yang kita ibadah? Nah, kalau kita tidak kenal dengan yang kita ibadahi, kita ibadah kepada Allah cuma kita tidak kenal kepada Allah, itu kita tidak masuk ke dalam konsep yang malaikat Jibril berikan pelajaran kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam keadaan mudzakarah sama sahabat-sahabatnya, lalu datang kan, itu ada kan hadis yang masyhur tuh yang mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang iman. Lalu yang ketiga ini yang kadang kita lupa, ada tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhan, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Nah, berarti kenal dong. Saya melihat panitia, Bapak, maaf siapa namanya Pak? Pak Mahroji. Berarti saya kenal dengan Pak Mahroji. Karena saya tahu rupanya. Nah, di sini Allah pasti kasih bahasanya ka'annaka tarahu. Berarti apa? Berarti ada orang yang melihat Allah ketika beribadah. Berarti ada orang yang mengenal kepada Allah ketika beribadah. Nah, dikasih alternatif yang paling mendasar lagi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Tuhan, maka pastikan Tuhan melihat engkau. Nah, adakah setiap kita ibadah ini kita memastikan Tuhan itu selalu mengawasi kita? Kita yakin Tuhan itu ada di hati kita? Atau kita hanya meyakinkan Tuhan? Atau kita hanya menempatkan Tuhan dikala kita hanya butuh Tuhan? Ketika kita dalam keadaan sempit, kita berdoa dengan khusyuk. Kita ibadah sampai nangis. Kita ibadah sholat sampai nggak ingat waktu. Puasa Senin Kemis terus. Puasa Daud tambah. Puasa dari hari pertama puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak terus. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang harus terpenuhi sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika itu sudah dibantu sama Allah, pekerjaan ini masih terus continue atau enggak? Berarti kalau itu continue, itu adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairul amal madama wa in dhalla. Sebaik-baik amal perbuatan yaitu secara continue, tapi walaupun dia hanya sedikit. Nah, ini kontradiktif di hati saya nih. Adakah kita ibadah kita mengenal Tuhan di sini? Kalau tidak mengenal Tuhan, adakah kita meyakini Tuhan itu melihat kita? Kita ibadah sholat, pikiran kemana-mana. Kita ibadah sholat, hati pikiran kemana-mana. Sekarang ibadah sholat subuh, ada yang mikirin nanti ntar kondangan jam berapa, pakai baju apa, naik apa, motor kah, atau mobil kah, kondangannya berapa, ada yang harus jemput istrinya, ada yang lain sebagainya macamnya. Ada yang mikirin, waduh lapar, makanan. Nah, itu tanda tanya saudara-saudara. Ini telisik nih. Karena apa? Karena itu peringatan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bekal kita nanti, saudara-saudara. Di dunia ini kita hidup sementara. Adakah tamu itu membaguskan? Kita ini kan hidup di dunia nih. Sedangkan kampung kita akhirat. Ibaratnya kita di dunia ini adalah tamu. Kita nih ke Surabaya. Kan kita asli orang sini nih, Pondok Bambu.
Kita ke Surabaya, kan kita sebagai tamu tuh di Surabaya tuh, ya kan? Tapi di Surabaya itu kita bangun hotel, kita bangun pavilion, kita bangun segala macam. Sebentaran lagi kita balik ke Pondok Bambu. Manfaat nggak yang kita bangun di sini? Hasilnya itu. Nah, kita kan balik tuh ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah, apa yang ditilik oleh Allah adalah hatinya. Apa yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Ikhlaskah kita dalam ibadah? Sholatnya kita sudah betul nggak dalam ibadah kita? Karena yang awal di dalam, saya ingatkan balik lagi, awal yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik semua ibadahnya. Nggak dilihat tuh, sholat baik, baik. Nah kalau sholatnya buruk, wow, ditanda-tanda lagi. Karena Rasulullah SAW bilang, aku masuk surga itu bukan karena amal perbuatanku, tapi karena rahmatnya Allah kepadaku, fadilahnya Allah, utamanya Allah yang Allah berikan kepadaku. Berarti apa di sini? Hatinya dia, bukan dengan amal perbuatannya dia. Sampai sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi kenapa sholatmu sampai bengkak-bengkak segala macam? Apa jawaban Rasulullah? Am akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas, wahai Aisyah, menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti syukur itu menunjukkan apa? Menunjukkan terima kasih lebih tanpa ada pengharapan dalam perbuatannya. Nah, hanya ini mungkin yang Allah bukakan kepada Al-Fagir untuk bisa Al-Fagir sampaikan kepada saudara-saudara sekalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan lain sebagainya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih banyak apa yang disampaikan kepada jamaah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti Ustaz jawab, atau barangkali ada yang mau diskusikan tentang tema yang barusan disampaikan, materi barusan disampaikan oleh para Ustaz. Pada jemaah waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholatnya rajin, tetapi dia perkataannya juga menyakitkan, karena perbuatannya juga, apakah dia termasuk sholatnya belum di depan Allah itu belum khusyuk? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang sholatnya seperti, apakah dia itu belum terhadap sholatnya belum khusyuk itu kan Allah SWT. Karena dia menjalankan sholatnya, apalagi sunnah-sunnahnya, tapi perkataannya selalu menyinggung perasaan, menyakitkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampung dulu atau jemaah yang lain baru pada ada yang Enaknya aja, enaknya gimana? ditampung dulu, yang penting itu paham apa namanya arah pertanyaannya. Boleh. Biar paham nanti ke jemaah yang lain. Ada lagi nggak? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, kalau orang yang sholatnya udah khusyuk ya udah boleh diterima aja, pasti diterima. Sekarang orang yang sholatnya masih kadang melayang-layang kayak gitu, bagaimana itu? Kalau diterima apa? Benar-benar sholatnya tidak diterima. Ini sebagian aja gitu. Saya kira di antara kita apakah ada yang benar-benar sudah banyak tanya, ya? Saya kira semua orang yang sholat dengan mungkin mereka buat apa? Itu gimana? Apa benar-benar bisa diterima atau diterima? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz langsung dijawab. Ya, baik. Untuk yang pertama, Al-Fakir coba muzakarahkan. Nah, berarti dalam ibadah sholatnya tersebut ada 3 elemen kan. Di dalam keimanan seseorang itu, dia membenarkan dengan hati, dia benarkan hatinya itu bahwasanya sholat itu adalah kewajiban. Tapi dia perlakukan enggak dengan perkataannya dia? Nah, dia sesuaikan enggak dengan perbuatannya dia? Nah, jika 3 elemennya ini tidak ada, berarti tanda tanya itu keimanannya sempurna enggak? Nah, kalau keimanannya belum sempurna, maka yuk mumpung masih hidup kita sempurnakan. Nanti kalau sudah meninggal itu tidak ada manfaatnya lagi, saudara. Amal soleh enggak ikhlas, manfaat enggak? Enggak manfaat. Amal jariah enggak ikhlas, manfaat enggak? Enggak manfaat. Ilmu yang kita berikan, kitanya enggak ikhlas, kitanya hanya ingin dipandang mempunyai keistimewaan, mempunyai ilmu, ingin dipandang supaya kita ini mendapatkan ketenaran, enggak guna, enggak akan menjadi manfaat itu. Nah, itu elemen 3 ini. Yang tahu siapa? Yang tahu dirinya sendiri. Karena dia dengan Tuhannya dia sendiri yang tahu. Manusia itu adalah rahasianya Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku, yang tahu rahasia dianya sendiri. Kecuali apa? Kecuali yang dibukakan oleh Allah untuk tahu. Siapa itu? Para ahli-ahlinya. Siapa para ahli-ahlinya? Yaitu ahlullah. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Karena sudah diberitahu kan dia. Rasulullah sudah tahu kapan meninggalnya Hasan, bagaimana caranya meninggalnya Hasan, meninggalnya Sayyidina Husain. Itu dikasih tahu. Karena apa? Dikasih tahu sama Allah. Nah, sampai suatu riwayat Sayyidina Hasan itu ketika ketemu sama Rasulullah itu selalu dicium. Dia punya mulutnya nih, Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain tuh dicium dia punya lehernya. Sampai Sayyidina Husain itu cemburu sama Sayyidina Hasan. Ngadulah ke Fatimah, ke ibunya. Nah, ibunya ini karena merasa ada ketidakadilan nih Rasulullah dalam hal perilakunya kepada cucu-cucunya, mendatangi ayah tercintanya, menjelaskan perkaranya. Apa yang Rasulullah berikan? Ya anakku Fatimah, aku mencium Hasan. Karena apa? Karena dia akan mati diracun pada jam sekian segala macam. Aku mencium Husain karena dia akan dipenggal kepalanya. Wah, baru di situ Fatimah sadar bahwasanya diperlakukan oleh Rasulullah SAW itu sudah diberitahukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara seenak deweknya sendiri, ibaratnya gitulah, semaunya dia sendiri, melainkan pembicaraan dan perbuatannya itu melainkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Nah, apakah Rasulullah SAW di sini selaku manusia terpilih yang doanya terkabul, minta doa Hasan meninggalnya jangan diracun, Husain meninggalnya jangan dipenggal, adakah? No. Rasulullah terima itu takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ikhlas. Karena Nabi itu ada doa yang wajib dijawab dan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu meminta jawaban doanya itu kepada Allah untuk apa? Umatnya nanti di akhir kiamat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasulullah meminta syafaat. Yang saban kita habis selesai apa? Azan, selalu nggak kita berdoa tuh? Ati sayyidana Muhammadan wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajatul aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu terkait dengan syafaat. Yang diingat oleh Rasulullah SAW ketika meninggal itu apa? Ummati, ummati, ummati. Adakah kita balas ingat?
perlakuan kita kepada Rasulullah? Adakah kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW? Rasulullah itu yang diingat umatnya. Wasiatnya itu kepada Sayyidina Ali, ummati as-shalah. 2, ummati as-shalah, ummati as-shalah. Umatku sholat, sholat umatku. Karena 2 perihal ini yang menjadikan orang itu bisa bahagia dan orang itu bisa tidak bahagia. Orang itu bisa mendapatkan kesenangan yang mutlak, yang hakiki, atau mendapatkan kesenangan semu. Contoh, kita sholat, kita udah dapat apa yang kita inginkan, ibadah akhirnya kan itu sia-sia tuh. Sholat, kerjain, tapi mulutnya tidak sesuai, masih menggibah orang, masih menghujing orang, masih memfitnah orang. Nah, elemen ini nih yang harus kita perbaiki. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita perbaiki. Nah, jika kita masih dalam keadaan sholat melambung tinggi atau segala macam, itu kita masih terima kasih sama Allah untuk masih bisa diberikan ibadah. Karena apa? Rizki yang paling utama itu adalah ibadah. Kita masih bisa ibadah kepada Allah walaupun masih ngawang-ngawang. Karena itu dengan apa? Dengan rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, kita masih bisa ibadah. Tapi kalau dengan ilmunya Tuhan, itu udah pasti ditolak. Kalau dengan ilmu 1 tambah 1 2 ilmu. Tapi orang yang tidak tahu karena kasih sayang, anak kecil, 1 tambah 1 19, ayah, terima enggak jawabannya? Hah? Diterima. Kenapa? Karena sayang. Tapi secara ilmu diterima enggak? Tidak. Gitu Pak. Karena mendapatkan kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma maghfiratuka usa'u min dhulubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, maghfirahmu itu selamat luas dari segala kesalahanku, dan rahmatmu itu teramat luas yang kau berikan daripada segala amal perbuatanku. Ada lagi? Apa ada yang ini Pak? Masih ngeganjel kan? Nah, 1 Pak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kita udah bersolat, tapi pikiran kita masih ngawang. Kita syukuri Pak. Kita masih diberikan sholat walaupun hati masih ngawang. Nah, kalau kita syukuri, itu akan ditambah enggak nikmatnya? Ditambah nikmatnya. Nikmat berbagai macam cara, bukan hanya dapat secara materi, tapi keingintahuan gimana caranya sih? Keingintahuan bagaimana posisinya sih? Kita sholat itu untuk bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala secara ilmu. Tapi kalau secara kasih sayang, balik lagi di sini. Ana inda zonni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Gitu Pak. Iya, karena itu yang tadi kan yang Bapak langsung. Iya. Akhirnya keluar juga ya Pak ya. Ana inda zonni abdi bi ya Pak. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz atas kesempatan ini. Ini terkait dengan tema dari diskusi pada hari ini tentang ibadah dan kebahagiaan. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya minta Ustaz sedikit memberikan interpretasi dalam hubungannya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang beliau pasti akan. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Di sini, kalau sudah kita berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Sedangkan kita tidak kenal Allah,
apakah kita sampai kepada Allah? Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita dan bagaimana jalannya untuk kita sampai kepada beliau. Satu. Yang kedua, kita sudah bicarakan masalah salat. Kita salat menghadap kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tidak kenal Allah, apakah salat kita diterima? Saya menyampaikan handphone ini kepada Pak Ustaz, tapi saya tidak tahu Pak Ustaz apakah sampai handphone itu kepada Ustaz. Nah, ini menjadi permasalahan. Jadi apa pemecahan masalah ini untuk kita semua yang pada pagi hari ini bisa sedikit mendapatkan masukan dari Ustaz dari bicara. Kira sementara sudah kasih jawab. Iya. Udah, ya. Ya. Konsep kematian di dalam Islam itu memang sesuai dengan ayat Al-Quran ada dua. Yang pertama itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Dan yang kedua adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, di dalam hidup ini sebelum kita mendapatkan kematian, karena dalam konsep kematian itu ada dua. Yang pertama adalah mati hissi, yang kedua itu adalah mati ma'nawi. Mati hissi itu adalah kita mati nih, jasad nih, terlepas tuh ruh. Nah, yang kedua itu mati ma'nawi. Rohnya masih ada dalam jasad kita, tapi diri kita tidak merasakan apa-apa. Nah, itu namanya mati ma'nawi itu. Kayak contoh tidur. Nah, itu keponakannya mati tuh. Mindon, istilahnya deh kalau ada orang bambu, siapa? Orang Betawi, mindonnya yang mati itu tidur. Nah, itu ada yang bilang itu mati ma'nawi karena rohnya itu tidak keluar. Nah, kalau yang mati hissi itu secara jasadnya mati, benar-benar mati. Nah, ketika kita di dalam hidup di dunia ini, konsep kematiannya ini sebelum kita mendapatkan hissi secara jasadnya, itu kita matikan nggak diri kita secara maknawinya. Yang pertama itu adalah kuasa. Kita ngaku nggak kita berkuasa? Ngaku nggak kita mempunyai ilmu? Ngaku nggak kita mempunyai sesuatu itu adalah karena dengan kemampuan kita? Nah, kalau konsep-konsepnya ini sudah terimplementasi di dalam diri kita, itu sebagai satu jembatan untuk bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan kenal terhadap Tuhannya. Karena kenal terhadap Tuhan itu harus kenal terhadap diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui akan Tuhannya. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Huwa yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Nah, konsep ini pengejawantahkan atau esensial dari wujudnya Tuhan itu terimplementasi di dalam diri kita. Konsep ihsannya itu ada atau tidak? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah, engkau lihat Allah seolah-olah. Jika engkau tidak lihat Allah, yakinkah Allah itu melihat kita? Nah, esensi. Karena kebanyakan nih kita membicarakan wujud Tuhan itu berupa materi. Allah Maha Besar. Wah, ini besar enggak? Ini besar. Besaran mana? Besaran gelas. Berarti Allahu Akbar, Allah gelas. Musyrik, saudara-saudara. Karena apa? Laisa kami lihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Apakah implementasinya kita itu kepada Allah berbentuk materi? Nah, balik lagi kepada diri kita sendiri. Nah, ini apa ya, paradigma berpikir atau pola yang kita terima dari kecil ini saya observasi itu kebanyakan pendidikan yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat itu hampir 100% itu materialistis atau berupa materi. Yang dilihat engkau sekolah sukses. Seperti apa? Jadi orang kaya. Bisa punya apa? Bisa punya rumah. Supaya apa? Supaya ini, supaya itu. Itu makan materi kan terpola tuh di dalam kehidupan si anak nih. Dia sekolah tingkat tinggi, pengen jadi apa? Pengen jadi kaya pak, pengen jadi presiden, pengen jadi ini. Tapi adakah rohaninya itu terbentuk? Karena kan manusia itu sebenarnya adalah makhluk spiritual, saudara-saudara semua. Ini kan cuma jasad doang nih. Ini meninggal mati, jadi tanah lagi. Iya kan? Lalu kemana? Si ahyatnya ini kemana nih si ahyatnya? Bentuknya apa sih sebenarnya si ahyatnya ini? Ini kan bentuk fisik doang. Kalau tanpa ruh, hidup enggak? Enggak. Enggak bisa kita hidup, enggak bisa kita berkuasa, enggak bisa kita kemampuan. Nah itu adalah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap individu manusia. Nah untuk dapat mengenal secara utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bermujahadah kepada diri kita sendiri, bermujahadah kepada diri kita sendiri, bermujahadah kepada diri kita sendiri. Untuk apa? Kita introspeksi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dia punya hatinya, dan sangat rugilah orang yang tidak mensucikan dia punya hatinya. Nah jika kita bersungguh-sungguh, itu Allah akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, maka Allah akan berikan, itu janjinya. Allah akan berikan, bisa berupa apa? Bisa berupa ilham yang akan didapatkan oleh dia. Berupa ilham dengan apa? Dengan nuraninya dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min li'annahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau kepada firasat-firasat seorang mukmin, karena dia itu menilik, melihat dengan ada cahaya Allah, dengan Allah yang ada di baliknya. Nah jika kita sungguh-sungguh, ada nggak kita sungguh-sungguh ini? Nah itu akan diberikan lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalannya itu akan diberikan. Entah didatangkan seorang guru yang benar-benar mursyid di sini, yang benar-benar bisa menjadi pembimbing kita untuk mengenal kepada Tuhan sebagai jalan pengantar. Nah kalau kita setengah-setengah, dapatnya juga setengah-setengah juga. Nah, itu hukum pasti ilmunya. Tapi kalau secara rahmatnya itu beda lagi, karena itu adalah hak prerogatif yang Allah berikan. Tapi rahmat itu adakah? Rahmatnya itu kita di dalam hati kita ini, kita implementasikan. Kalau nggak ada rata rahmat, itu akan nggak ada rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian. Terima kasih Ustaz. Mohon ditutup dengan doa. Silakan. Pak Imam aja, Pak Imam mana Pak Imam? Hah? Doa majelis boleh Ustaz, doa majelis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepada Allah, niscaya pasti akan Allah berikan. Allah bukakan hati-hati kita untuk bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah bukakan hati baginda Rasulullah SAW, dan Allah bimbing kita sebagaimana Allah bimbing baginda Rasulullah SAW, dan Allah memberikan kita, mempertemukan kita kepada guru-guru pembimbing yang bisa membimbing kita
kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa sih? Supaya kita tidak buta nanti di akhirat. Wa man a'ma fi hadhihi wa huwa a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dalam dunia ini buta, maka di akhirat dia pasti akan buta. Wa adallu sabila. Kita baca surah Al-Fatihah. Dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, Allah berikan kepada kita cahaya ilmu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, kepada anak saudara kita, kepada anak-anak kita dan cucu mantu kita semuanya hingga yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala habibik sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان